sumurnya. Iya. Peninggalannya ada. Oh, kan putihnya mukanya kan? Oh belum. Jakarta Utara wa shifai haudar absar ya Allah wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma yashir min kulli ashir inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu atau adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bacakan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih banyak diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan yang tak terhingga yaitu nikmat iman Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita dapat bertemu di pendopo Masjid Al-Marunda dalam rangka yaitu sejarah religi, yaitu Sudin Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang selalu setia dan sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu dan adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita di sini. Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kedatangan tamu orang-orang yang terhormat, adik-adik yang terpelajar. Mudah-mudahan dan kedatangan bapak-bapak dan ibu atau adik sekalian, mudah-mudahan juga menambah wawasan sebagai adik sekalian dan juga menambah kita dalam saat bersilaturahmi di Masjid Al-Marunda. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik sekalian, saya akan sedikit bercerita mengenai yaitu sejarah Masjid Al-Marunda yang sekarang ini dikenal atau Masjid Al-Alam. Masjid Al-Alam ini sebenarnya dalam sejarahnya sangat singkat yang diceritakan oleh orang-orang tua kita, yaitu masjid ini didirikan yaitu dalam waktu malam oleh para aulia. Seperti itu, dalam waktu malam oleh para aulia. Makanya sebelum wilayah Marunda ini masuk ke wilayah DKI Jakarta atau pada saat yaitu tahun 74, masjid ini bernama yaitu Masjid Agung Aulia. Kenapa dinamakan Masjid Agung Aulia? Pertama, pada tahun 1974-an ke bawah, 1973, 1972 dan seterusnya ke bawah, ini masjid ini sangat megah. Yaitu masjid ini sangat megah, dan sebelumnya ini memang sudah berarsitektur terbuat dari beton maupun tembok. Sedangkan pada saat itu di Marunda ini, karena di sini adalah tempatnya pesisir dan juga dekat dengan laut, jadi daerah Marunda ini terdiri dari rumah-rumah panggung. Jadi jangankan orang-orang yang kasta bawah seperti itu ya, orang-orang awam dah zaman sekarang, itu rumahnya masih terbuat dari papan, dari panggung, papan. Sedangkan masjid ini sudah terbuat dari tembok atau beton. Jadi makanya disebut Masjid Agung. Sedangkan Aulia sendiri, Masjid Agung Aulia, sedangkan Aulia sendiri yaitu yang didirikan oleh para aulia dalam waktu malam. Jadi banyak juga yang bertanya, wali mana bang yang mendirikan masjid ini? Masjid ini didirikan oleh para aulia. Jadi para aulia itu bukan hanya satu orang, dan para aulia jadi banyak seperti ini nih, para tetamu seperti itu.
para tamu. Kalau misalnya tamu mungkin ya ini wallah alam di bahasa Indonesia saya sangat minim, SD aja nggak tamat. Jadi kalau para itu berarti banyak katanya sih gitu. Para itu banyak dan wali itu satu. Jadi para aulia. Jadi para aulia itu banyak didirikan dan maksud oleh para aulia. Dan setelah berkembang pada tahun 1982 seperti itu. Nah, ditelitilah oleh dinas pada saat itu dinas Purbakalaan oleh dinas dari Pemerintah DKI diteliti oleh dinas Purbakalaan pada saat itu. Dan setelah diteliti dari jenis bangunannya, jenis arsitekturnya, jenis bahan bangunannya. Nah, disimpulkan bahwa masjid ini didirikan dalam waktu malam atau dia itu sekitar abad ke-16. Setelah itu diketahui oleh dinas Purbakalaan itu sekitar abad ke-16 bertepatan dengan yaitu kedatangan pasukan Mataram, Raden Fatahillah bersama Pangeran Fatahillah bersama Adipati Bahurekso yang singgah di Marunda ini dalam rangka yaitu penyerbuan pasukannya di Sunda Kelapa pada saat Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi disimpulkan bahwa ini masjid ini didirikan dalam waktu malam oleh pasukan Fatahillah bersama Adipati Bahurekso. Dan setelah itu berkembang lagi. Setelah tahun 74 masjid ini masuk oleh DKI Jakarta atau Marunda ini masuk oleh DKI Jakarta, pada saat itu sudah dinamakanlah oleh pemerintah DKI Jakarta yang pada saat itu 19 tahun 2004 bernama Masjid Al-Alam. Kenapa dinamakan Masjid Al-Alam? Dari sejarah ceritanya, bahwa cerita orang-orang tua kita bahwa masjid ini didirikan dalam waktu malam berarti dibuat oleh alam. Nah, itu kesimpulan pemerintah DKI pada saat itu bahwa masjid ini dinamakan Masjid Al-Alam Marunda. Sedangkan nama aulianya sendiri itu dinamakan oleh orang kita sendiri dan tidak dihilangkan oleh kepengurusan bernama Masjid Aulia Al-Alam Marunda. Aulia Al-Alam Marunda oleh kita sendiri. Sedangkan pemerintah menamakan Masjid Al-Alam seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu dalam terkenalnya rumah Pitung seperti itu dan dinamakanlah masjid ini oleh para pendatang dinamakan Masjid Al-Alam Marunda di Pitung seperti itu. Itu orang-orang ini sendiri penjaga sendiri yang menamakan Masjid Al-Alam Marunda di Pitung. Jadi sebenarnya kita pengurus atau pemerintah sendiri sebenarnya nggak menamakan itu. Pemerintah sendiri menamakan Masjid Al-Alam Marunda, sedangkan pengurus sendiri menamakan Masjid Aulia Al Marunda. Nah, penjara sendiri atau pendatang sendiri menamakan yaitu Masjid Al-Alam Marunda. Jadi ada 3 versi penamakan. Alhamdulillah ada satu keunikan dari Masjid Al-Alam Marunda itu sendiri. Nah, ada juga bicara keunikan di sini ada sumur. Nah, di sini ada sumur bernama yaitu Sumur Tiga Rasa. Sebenarnya sumur sendiri juga bukan pengurus yang menamakan sumur itu bernama Sumur Tiga Rasa. Sebenarnya yaitu para pendatang sendiri atau para peziarah sendiri yang menamakan sumur itu Sumur Tiga Rasa. Kenapa dinamakan oleh pendatang atau peziarah itu sendiri bernama Sumur Tiga Rasa? Karena apa? Jadi pada saat ada 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang. Pada saat pertama kali datang ke Marunda ini, para penjara itu mencicipi sapudu seperti itu. Mencicipi sapudu, ambil air wudhu, kubur. Nah itu ada rasanya yang berbeda seperti itu. Ada yang merasakan pertama, ada yang asin pertama sekali. Hanya udah 2-3 kali ya. Pertama sekali ada yang merasakan asin, ada yang merasakan tawar, ada yang merasakan manis seperti itu. Nah itu salah satu keunikan dari Masjid Al-Alam Marunda. Dan alhamdulillah saya sendiri udah pernah merasakannya, yaitu saat saya mau berangkat keluar dari Marunda ini untuk
bertawasul. Pada saat itu saya bercerita sedikit. Pada saat itu saya membawa satu botol. Pada saat saya membawa satu botol di tengah jalan saya haus. Dan pada saat itu saya haus karena jauh dari warung minum. Saya minum air itu. Dan rupanya rasanya manis seperti itu. Alhamdulillah. Kalau manis jamu saya sudah pernah merasakan. Kalau asin sih belum pernah merasakan seperti itu. Walaupun bahasanya ini sumur dekat laut, alhamdulillah Allah beri kemuliaan pada Masjid Al-Alam Marunda ini dengan kemuliaan sumur tadi saya rasanya tawar gitu, ya Pak ya. Nah, yang kedua yaitu dari keunikan dari masjid ini, di sini ada makam. Ada makam yaitu makam keramat. Kalau dibilang kita sini makam karomah. Makam karomah Kiai Haji Jamil bin Abdullah. Beliau Kiai Haji Jamil bin Abdullah, beliau yaitu di abad ke-18. Beliau ini seorang aulia atau wali Allah yang menetap di Masjid Al-Marunda. Beliau berasal dari Bonanas, Jatinegara. Seperti itu. Beliau berasal dari Bonanas, Jatinegara. Beliau hidup di Marunda ini, sehingga di Marunda ini beliau mengajarkan yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi imam, mengajarkan ngaji, dan beliau hidup di sekitaran Masjid Al-Marunda ini dengan cara yaitu hidup di laut dengan menjala ikan, mencari ikan untuk menopang kehidupan dari beliau yaitu Kiai Jamil Abdullah. Salah satu karomah beliau yaitu pada saat, kalau kata orang tua kita, pada saat terjadinya tragedi Gunung Krakatau meletus pada abad ke-18. Pada saat Gunung Krakatau meletus yaitu terjadi tsunami yang diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau sendiri. Jadi kata orang tua itu ribuan manusia menjadi korbannya akibat keganasan tsunami. Alhamdulillah di Masjid Alam ini namanya pada zaman sekarang juga kemungkinan seperti itu. Pada saat terjadi musibah pasti orang mencari perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak lain yaitu selain dari masjid, gak lain tempat lain untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu sama juga, pada zaman itu selain di masjid orang gak ada lagi mencari perlindungan. Akhirnya penduduk Marunda ini pada masuk ke dalam masjid dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari musibah Gunung Krakatau meletus dan juga akibatnya terjadi tsunami. Mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tsunami mengenai Masjid Al-Marunda ini, kata orang tua kita, ini ombak terbelah menjadi dua seperti itu. Singkat aja karena terlalu panjang juga. Lagi puasa ini. Iya, lagi puasa ini kalau terlalu panjang nanti waduh repot. Jadi pada saat ombak tsunami itu yang disebabkan oleh Gunung Krakatau meletus, jadi itu ombak itu saat mengenai Masjid Al-Marunda, ombak itu terpecah menjadi dua. Nah itu salah satu karomah Kiai Haji Jamil bin Abdullah. Makanya sampai sekarang beliau makomnya ada di samping pengimaman seperti itu. Jadi beliau itu salah satu wali yang menetap di Masjid Al-Marunda. Itu aja saya rasa, karena pertama keunikan Masjid Al-Marunda ini intinya itu terdiri dari 4 arsitektur. Pertama yaitu dari joglonya yang arsitekturnya yaitu arsitektur Jawa. Yang kedua yaitu dari atapnya. Atap dari Masjid Al-Marunda itu nih sebenarnya atap Masjid Al-Marunda ini hubungannya lengkung naga. Lengkung naga, kalau lengkung naga itu identik dengan menteng. Iya, menteng yaitu tempat ibadahnya orang Cina. Ya itu 2. Yang ketiga yaitu beton yang ada di dalam, yaitu itu bentuknya bidak catur. Bidak catur beton itu melambangkan kekuatan yaitu kekuatan melambangkan kebudayaan Eropa. Jadi kebudayaan Eropa itu
ada juga di Masjid Al-Marunda, seperti tiangnya itu terbuat dari colokan bidang cara, yang keempat yaitu budaya Betawi sendiri, yaitu itu dari pintunya, arsitektur jendelanya itu terbuat dari arsitektur budaya Betawi. Intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang perlu tanya silakan tanya, ada yang perlu jelas. Pak, Ini masih asli semuanya Pak? ya kalau ini tambahan Pak, 97. Ini tambahan semua? Iya, kalau yang tempat yang betul-betul ini, yang ini, Cagar budaya? ya cagar budaya ini seperti itu. Kotak aja ya? Iya, kotak aja sebenarnya. Kotak Sumbernya juga? Ya, Sumbernya juga? sumbernya Allah alam. Nah, kan banyak orang yang bertanya, Pak ini sumbernya kapan dibuat? Ya Allah alam. Namanya tempat ibadah biasanya ada masjid pas ya, seperti itu. Tinggal kita itu aja dah ambil kesimpulan kapan dibuatnya gitu. Kalau kita sendiri nggak bisa. Nadi, iya, iya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dibuat kesimpulannya, oh tahun sekian masjidnya dulu, baru sumurnya. Alam, sumurnya dulu karena buat pembangun masjid. Iya, karena seperti itu kita nggak bisa bersimpulan seperti itu. Makanya banyak pertanyaan seperti itu karena kita bercerita apa yang dikatakan orang tua itu diceritakan. Karena mudah-mudahan benernya, mudah-mudahan itu yang jadi amal ibadah, karena ibadah karena namanya kadang-kadang namanya kita lidah seperti itu. Mudah-mudahan terpleset saja. Ampuni dosa-dosa aja seperti itu. Takut juga kalau misalnya kayak rumah itu sih namanya bahasanya walaupun benda cagar budaya tapi bahasanya itu tempatnya bukan ibadah, jadi enak aja mau ngomong apa juga. Seperti itu. Kalau ini kita harus hati-hati apa yang gak diceritakan orang tua kita nggak bisa mengada-ada. Makanya kadang-kadang kan dari dari berdirinya sendiri ada yang berkesimpulan bahwa masjid ini didirikan oleh itu Raden Fathahillah bersama Adipati Bauroso. Ada juga yang berkesimpulan sebelum daripada kedatangan pasukan Adipati Raden Fathahillah seperti itu. Jadi banyak yang ya, jadi versinya beda-beda. Ada yang versinya sebelum, karena zaman itu zaman para wali, jadi sebelum Raden Fathahillah kemari. Kalau yang penting bahasanya ini sekitaran abad segitulah 16. Kalau kita namanya waktu itu belum ada tulisan, hanya dari mulut ke mulut, ya namanya mulut kadang-kadang mungkin bahasanya orang tua kita kurang dengar atau kurang apa namanya, pada saat kalau sekarang kan enakan ceritanya seperti ini rame-rame, kalau dulu kan ngobrol gitu ya om. Seperti itu. Bisa masuk. Ya kalau misalnya selalu kakinya pada dibuka, dicuci dulu kakinya, ya silakan. Seperti itu. Yang penting semuanya bersih. Ya, seperti itu. Dan juga bagi perempuan nggak ada yang datang bulan. Seperti itu. Silakan. Silakan. Ya. 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 Saya berjalan sejak saya masih yang bahasanya kontrol di sini. Hal-hal yang dibangun dalam semalam. Halamannya paling kita berbicara ibadat agama. Saya ngomong bilang, asisten bilang, emang jangan cara pakai di mana anda?
Ya, waktu itu di sini dia di sini ada ini waktu tahun-tahun ada sini ada di sini. Berarti bapak lihat lantai. Jadi ini yang tadi diceritakan tentang struktur bangunan daripada senyawa alam. Itu enggak ada aja belum.